Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Kreatif, kembali juga bersama rekan saya Wiki Adrian. Ya betul sekali, kami akan membahas mengenai ekspansi Amoda pasca pendanaan awal. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Robin Yofianto, beliau adalah CEO dari Amoda. Apa kabar Mas Robin? Baik-baik, selamat pagi semua. Thank you for invitations. Sudah bergabung bersama kami kembali di Kreatif, ini kedua kalinya ya diundang untuk ngobrol-ngobrol di Kreatif. Oke, beberapa waktu yang lalu waktu kita wawancara, waktu kita interview belum kemudian mendapatkan pendanaan, tapi sekarang sudah mendapatkan pendanaan ya, pendanaan perawal. Selamat atas pendanaan yang sudah diraih. Seperti apa sih journey-nya Mas Robin hingga mendapatkan pendanaan tersebut? Dan mungkin boleh di-share lagi gitu ya, Amoda tuh bergerak di bidang apa sih? Oke, ya. Jadi secara journey kita Amoda itu bergerak di bidang konstruksi. Kita basically men-simplify proses konstruksi, kita men-supercharge proses konstruksi. Intinya adalah dengan kita konstruksi menjadi sangat mudah, cepat, efisien, dan transparan. Ini seperti itu dengan kita. Nah, oke, jadi kalau misalnya sering lihat tempat-tempat bisnis begitu berupa outlet yang sangat cantik-cantik gitu ya, itu adalah buatan dari salah satunya dari Amoda gitu ya? Ya, dan kita kenapa sektor komersial yang kita tap in ya dikarenakan tadi ya kita lihat bahwa mereka sangat membutuhkan bangunan-bangunan yang baik, cepat, dan juga bangunan yang emang transparan. Ya karena kenapa mereka pengen on time kan lah ya jadinya. Tapi dengan journey-nya pun juga tidak mudah sebenarnya karena kita memang harus menyeimbangkan antara growth dan target profitability juga ya untuk sampai mencapai pendanaan ini gitu. Jadinya ya ada beberapa milestone yang kita harus achieve, kemudian target growth juga secara revenue dan juga secara product capability yang harus kita achieve supaya tadi ya secara revenue kita bisa achieve dan juga secara klien kita bisa dapat yang sesuai yang kita mau gitu. Oke, artinya secara revenue juga ini menjadi sebuah pembuktian bahwa memang secara bisnis, model bisnis dari Amoda ini sangat menarik dan akhirnya investor chip in gitu ya. Oke, kalau kita bicara mengenai signifikansi dari pendanaan tersebut, seberapa signifikan pengaruhnya pendanaan tersebut terhadap operasional ke depan, Mas Robin? Ya, jadi it's sangat signifikan. Karena untuk kita grow lebih cepat lagi kita membutuhkan pendanaan ini sebenarnya. Jadi pertama dari segi kapasitas dari segi tim ya untuk meningkatkan jangkauan operasional kita, terus kemudian juga untuk memperbesar tim yang sekarang cuma 30 orang ya, yang nanti juga bisa mengimprove teknologi kita, di mana nantinya akan berimpact ke proses transparansi pada klien kita juga ya, biasanya buat kita memberikan ke klien kita better experience juga gitu ya nantinya. Dan juga pastinya juga mengefisiensikan production cost dari kami. Jadi nantinya akan ultimately semua hasil-hasil ini akan menjadikan untuk klien juga. Jadi customer akan bisa merasakan better experience lagi nih dari proses konstruksi dari secara cost, transparansi, dan juga kecepatan pastinya gitu. Oke, dan kabarnya Amoda juga mencuri perhatian ya di rangkaian G20 pada tahun lalu. Iya, kebetulan di G20 kita juga berpartisipasi ya untuk especially juga untuk mendisplay beberapa UMKM juga di sana gitu ya, dan juga membantu Balik Collections juga di Nusa Dua yang kondisinya lumayan kurang baik pada saat itu ketika terkena pandemi gitu ya. Dan sekarang karena kita juga berpartisipasi di sana, support trafficnya dan lain-lain, dan akhirnya sekarang Balik Collection lumayan baik ya kondisinya sekarang, sudah sangat baik trafficnya di sana. Iya, jadi gitu. Oke, benar, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Mas Robin. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mas Robin Yofianto, beliau adalah CEO dari Amoda. Oke, jadi kalau misalnya unit-unit bangunan untuk menjalankan bisnis begitu ya, disebutnya Erga Pots gitu ya? Betul sekali. Ya. Oke, berarti Amoda ini sebenarnya kegiatan utamanya itu adalah juga di bidang properti dan konstruksi, bisa dibilang demikian ya? Ya, betul. Satu unit Erga Pots ini kan sering kita lihat tuh ya Wiki, kok kece-kece gitu, keren-keren. Berapa sih biasanya minimalnya gitu? Ya, harganya sebenarnya range-nya antara, kita ngomongin per meter persegi ya, harganya mungkin akan sekitar dari 6-7 juta per meter persegi gitu. Tapi kalau untuk minimum unitnya itu mungkin sekitar 70 juta harganya. Oke, baik. Itu kalau ngomongin soal quality dari bangunannya sendiri itu seperti apa sih Mas Robin dari awal dibangun gitu hingga kemudian harus direnov dan lain sebagainya? Ya, jadi quality-nya karena kita menggunakan teknologi cloud manufacturing dan juga prefabrikasi, jadi ya gitu ya, kita mempanalisasikan semua proses konstruksi ini gitu ya. Jadinya lebih signifikan, lebih cepat gitu ya di lapangan. Jadi di lapangan cuma hanya butuh 4 hari gitu ya.
Tapi semua materialnya semua dipakai dengan sesuai dengan materialnya ketentuan yang emang keselamatan dan juga kebaikan dari bangunan itu sendiri gitu ya. Semua memang material yang emang digunakan di pembangunan biasa sebenarnya gitu. Cuman cara membangun yang beda nih sekarang. Kita mempercepat proses. Nah, harusnya karena sudah selesai pandemi, perkembangannya makin pesat begitu ya. Tapi kalau Amoda lebih banyak melayani wilayah-wilayah mana saja? Kalau sekarang klien-klien kita itu rata-rata ada di Jawa, di Bali dan Sumatera sekarang sih. Kita masih serve daerah itu. Betul. Mengapa justru Bali dan Sumatera bukan Jakarta misalnya atau Jabodetabek? Oh, Jakarta juga. Jabodetabek juga. Jadi Pulau Jawa, Jabodetabek, Bali, Sumatera. Paling banyak sebenarnya masih Jabodetabek. Oke. Amoda terkenal dengan produk-produk konstruksinya yang cukup inovatif. Sejauh mana ini kemudian disambut baik oleh market, dan market mana lagi yang akan dituju ke depan, Mas Robin? Ya, jadi sekarang itu yang sudah pasti pertama dari segi second and third tier cities ya, di mana kita tahu bahwa lokasi-lokasi sini mereka sangat kurangan sekali nih akses-akses untuk konstruksi yang baik, efisien dan cepat gitu ya. Itu sangat kurang banget mereka. Itu pertama itu. Terus kemudian dari secara sektoral gitu ya, sektoral dari segi hospitality atau penginapan itu adalah market yang akan kita tap in juga nih dengan solusi konstruksi kita, di mana nantinya kalian bisa melihat banyak banget land owner yang butuh penginapan yang baik dan juga cepat yang dibangun dan lain-lain, itu juga akan kita tap in nantinya. Itu kemudian itu sektor yang akan kita tap in juga sih nextnya. Oke, jadi sektor yang paling banyak menggunakan jasa dari Amoda ini dari sektor mana? Kalau untuk sekarang masih komersial dari segi tadi ya, komersial retail, F&B atau mungkin misalnya optional marketplace gitu ya, yang buat yang mereka butuh offline offline traffic gitu ya. Cuman sekarang akan juga mengarah ke hospitality juga atau penginapan gitu. Seru banget ya. Sekarang mungkin banyak tempat-tempat penginapan yang konsepnya glamping gitu ya. Itu kemudian yang akhirnya jadi market juga yang disasar oleh Amoda begitu. Kayaknya ini adalah satu perluasan pasar yang baru dilakukan baru-baru ini atau udah lama, Mas Robin? Ya, ini jadi baru-baru ini sih sebenarnya ya. Jadi memang kita fokus ke sana karena kita ngelihat intinya adalah semua klien kita ingin memiliki aset yang produktif intinya. Dan salah satunya adalah tadi makanya penginapan itu salah satunya gitu kan jadinya. Karena kebutuhan juga sama gitu ya, mereka pengen kebutuhan punya aset yang baik, bangunan yang cepat dibangunnya, kemudian efisien dan juga transparan prosesnya, nah gitu kan. Jadi ya makanya seperti itu. Oke, target profitnya kapan, Mas Robin? Kita sebenarnya dari profitability gitu ya, jadi kita tinggal sekarang istilahnya fokusnya adalah ketika pendanaan ini adalah kita fokus growing secepat mungkin lagi gitu ya, di mana ya kita bisa untuk sekarang growing lagi, nantinya akan reach profitability lagi mungkin di sekitar tahun depan gitu. Baik, oke, Mas Robin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk berbagai macam target yang sudah ditetapkan oleh Amoda ke depannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Oke. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast pada pagi hari ini, kami tampilkan kembali informasi indeks harga saham gabungan pukul 9:27 dibuka masih melemah 0,61% di 6.792. Saat ini turun dari posisi 6.800-an dengan nilai tukar rupiah berada di 15.929, melemah 0,35% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, berikut adalah deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value. Ada Alpha Energi Investama atau FIRE, PCAR, Boba, Aman, PTDU, dan DMMX top losers. Sementara top gainers pemirsa ya. Sementara losers ada PACK, PMMP, Suli, Dewi, PTPS, dan beberapa saham lainnya seperti dapat Anda saksikan di data RTI yang ada di layar. Dan tentunya pergerakan ini masih akan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu hingga penutupan perdagangan sesi 1 nanti. Ya, bisa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga apa yang kami perbincangkan sepanjang Power Breakfast ini pemirsa bisa menjadi referensi untuk Anda. Akhir kata saya Prisa Samodatu. Baik, Adrian, sampai jumpa.